Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Syifa Rizone, NIM saya 2101000022. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika dikaji dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama adalah pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika. Dengan nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalisasikan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dalam kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang kali ini saya akan jelaskan adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Cara pengamalan dari sila pertama ini yang pertama adalah manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga nantinya akan terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu kepercayaan ataupun agama. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati teman, guru, bahkan keluarga yang berbeda agama. Yang kedua yaitu tidak menjadikan agama adalah penghalang dalam berteman. Yang ketiga yaitu menghargai hari-hari besar dan kebudayaan teman yang berbeda agama. Yang keempat, merayakan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dan beserta keluarga. Yang kelima yaitu mengajarkan toleransi sejak dini pada anak. Baik, terima kasih. Nah, menurut saya, Pancasila sebagai sistem etika yang tersudah di Pancasila ialah menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika baku yang diaplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia maupun manusia dengan makhluk lainnya sehingga tercipta kehidupan yang bijak dan adil. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikannya yang pertama, menyadari bahwa Pancasila sebagai kacamata utama dalam memandang setiap segi kehidupan. Yang kedua, mengamalkan secara sadar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di setiap sudut kehidupan. Dan yang terakhir, secara konsisten berpegang teguh dengan Pancasila agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan ikut merealisasikannya secara lebih baik. Kita lanjut ke sila yang kedua ya. Seperti yang kita ketahui, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai bangsa negara Indonesia haruslah mampu untuk menghargai satu sama lain. Karena kita memiliki hak yang sama sejak kita sudah dalam kandungan loh. Kita nggak boleh nih egois dan mengambil hak orang lain sembarangan. Karena kita di negara Indonesia ada hukumnya loh. Untuk itu kita harus adil satu sama yang lain. Karena setiap manusia apapun profesinya dan berapapun penghasilannya, kita memiliki hak yang sama dalam hidup bernegara. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi menurut pandangan saya pribadi, Pancasila sebagai sistem etika khususnya yang berkaitan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, maka suatu perbuatan baru dikatakan baik apabila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan malah sebaliknya. Karena nilai yang terkandung di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, salah satunya adalah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sementara di era modern saat ini, rasanya sifat egoisme sudah sangat tinggi. Orang-orang cenderung lebih individualis dan lebih mementingkan dirinya di atas kepentingan bersama. Jadi di era modern saat ini rasanya sangat banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ini.
Contohnya saja, sekarang ini banyak orang yang menggandrungi budaya Korea Selatan, mulai dari bahasanya, drama, produk, makanan, sampai budaya popnya. Namun salahnya, banyak yang memandang rendah pada bangsa dan kebudayaannya sendiri. Ini dapat memecah persatuan karena seharusnya kita sendiri bangga sama Indonesia. Dalam dunia politik juga, seharusnya kampanye itu tidak mengandung nilai-nilai sara, tetapi tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap menjaga keamanan dan hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis. Sudah seharusnya kita saling bekerja sama untuk menjaga solidaritas. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai kerakyatan. Jadi, menurut pendapat saya, Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan sila keempat ini yaitu sesuatu dinilai baik atau buruk jika ditinjau dari konsep musyawarah untuk mufakat. Yang maksudnya adalah pengambilan keputusan lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan dengan membenarkan begitu saja pendapat dari kelompok suara terbanyak tanpa mempertimbangkan pendapat dari kelompok suara terkecil. Bentuk pengamalan sila keempat ini juga dapat berupa yang pertama, semua warga negara dan masyarakat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Menurut pendapat saya, implementasi dan praktik dari sila keempat Pancasila ini belum berjalan sempurna dan masih terdapat beberapa penyelewengan terhadap sila keempat Pancasila ini. Halo, nama saya Matthew dengan NIM 210100164. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja sih contoh Pancasila atau sila keempat sebagai sistem etika? Yang pertama, dengan etikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Seperti yang kita tahu, bunyi sila kelima dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam Pancasila ini adalah berkaitan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Pada pandangan saya, masyarakat Indonesia sekarang semakin kurang mengimplementasikan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat melihat bahawa masyarakat sekarang dibedakan layanannya mengikut harta dan kedudukan. Kesejahteraan sosial juga dapat dilihat semakin menjadi masalah. Hal ini adalah kerana kebanyakan rakyat lebih mementingkan kemakmuran peribadi dan golongan mereka sendiri dibandingkan dengan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, untuk mengamali sila kelima, hal yang dapat dilakukan adalah pertama, bersikap adil, kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ketiga, menghormati hak-hak orang lain, keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain, kelima, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.